Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan pembuahan ya bagi pohon anggur atau kapan pohon anggur sudah mulai siap dibuahkan ya dan masuk pupuk generatif. Nah, seperti apa? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Untuk cara mengidentifikasi bagaimana pohon anggur sudah siap dibuahkan ya, atau masuknya pupuk generatif ke dalam pohon anggur tersebut adalah dengan melihat dari batang-batangnya ya. Seperti apa? Seperti ini ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pohon anggur terdiri dari batang primer ya, kemudian ada batang sekunder, dan ada batang tersier. Nah, yang pertama kita lihat jika sudah terbentuknya batang primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang perlu kita lihat adalah cabang tersiernya ya. Apa yang harus kita lihat yaitu panjang ya, panjang dari ruas cabang tersier ini ya. Jika cabang tersier sudah mencapai hingga 15 daun, kalau di kami ya perhitungannya, atau jika sudah mencapai minimal 1,5 meter, maka pohon anggur tersebut sebelum dilakukan pemupukan generatif bisa dilakukan axle break dulu. Apa itu axle break? Yaitu penahanan ya, penahanan ujung tersier jika sudah mencapai 15 daun agar tidak tumbuh lagi ya dengan cara dipotes ya, atau dipotong bagian ujungnya sehingga nanti nutrisi itu akan terhambat ya, istilahnya diam di nutrisi tersier, sehingga nutrisi yang ada di dalam pohon anggur itu nanti tertahan ya di cabang tersiernya. Kenapa kita harus menahannya? Karena jika tidak dilakukan penahanan, maka nutrisi yang ada di pohon anggur akan terus mengalir ke pertumbuhan pohon anggur ya. Sehingga nanti pada saat kita membuahkan, dikhawatirkan nutrisinya itu istilahnya sudah hilang ya. Jadi kita perlu menahannya, nutrisi yang ada di pohon anggur itu di cabang-cabang tersier ya. Sehingga jika kita nanti melakukan pemangkasan, diharapkan nanti akan keluar bunga. Ada dua metode ya untuk melakukan pembuahan di pohon anggur ya. Yang pertama adalah metode stres air, dan yang kedua adalah metode tanpa stres air ya, atau non stres air. Nah, di kami di Almira Grape ini biasanya kita menggunakan cara yang kedua ya, tanpa stres air ya, dengan memberikan pupuk selama 1 bulan full ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi setelah nanti pohon anggur cabang tersiernya kita tahan ya, biarkan hingga pohon anggur minimal ya, minimal berwarna coklat. Coba kamera, atau berwarna kekuningan seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa dikatakan layak untuk masuk fase generatif ya. Jadi ketika sudah ditahan dan cabang tersiernya sudah berubah menjadi warnanya agak sedikit coklat atau kekuningan ya, idealnya si coklat ya. Tapi biasanya agak lama, tapi kalau sudah berwarna kekuningan pun tidak apa-apa ya. Nanti setelah itu kita bisa masukkan pupuk generatif ya. Nah, pupuk generatif di sini itu adalah pupuk yang memacu pohon anggur ya, agar ketika dilakukan pemangkasan nanti bisa mengeluarkan bunga ya. Pupuk generatif ini adalah pupuk yang kandungannya P dan K-nya itu harus lebih tinggi ya, karena diharapkan nanti akan menghasilkan bunga yang banyak. Nah, jika di kami ya, kami selalu menggunakan pupuk plasma ini ya. Nah, ini pupuk yang sudah diracik oleh kami, yang nutrisi dan kandungannya itu disesuaikan ketika pohon masuk fase generatif ya. P dan K-nya sudah tinggi, kemudian ada hormon-hormon lain yang memicu pohon untuk mengeluarkan bunga. Dan hasilnya pupuk yang kami gunakan seperti ini.
Nah, bagaimana cara pemupukannya? Jadi pemupukannya itu dilakukan selama seminggu sekali ya, seminggu sekali selama 4 kali ya. Dikocor media tanam yang ada agar terserap oleh pohon anggur tersebut ya. Nah, dilakukan selama 4 kali ya atau 1 bulan. Nah, ketika sudah 1 bulan, nah tersier yang ini itu nanti kita pangkas ya. Pangkasnya itu di antara kalau ini ya pohon kami itu gospi ya, biasanya di angka 7 sampai 9. Ya, ada juga yang mengatakan pilihlah di matabat yang potensial, silahkan ya. Kalau kami biasanya di bad antara 7 dan 9 ya. Nah, itu dia proses persiapan ya pohon anggur untuk dibuahkan ya, beserta pemupukannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya oleh rekan-rekan pengangguran dalam hal melakukan pembuahan ini ya, yang diharapkan tentunya akan berhasil ya. Yang pertama dari segi ukuran tersier ya. Jadi usahakan ya tersier ini ya harus besar ya. Jadi minimal sebesar pensil lah ya tersier ini ya. Diusahakan berwarna coklat ya kalau sudah siap untuk dipangkas ya. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah pohon harus sehat dulu ya sebelum dilakukan pemangkasan. Jadi harus steril, jangan sampai ketika dilakukan pemangkasan pohon masih terdapat hama dan penyakit ya, karena nanti itu akan mempengaruhi hasil daripada pemangkasan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, sinar matahari ya. Diharapkan pada saat pohon anggur dibuahkan, baiknya sih di bulan-bulan mendekati kemarau ya, sekitar bulan Mei sekarang ini atau sekitar bulan Juni. Karena pada saat itu kita akan memasuki musim kemarau di mana sinar matahari intens ya akan menyinari pohon anggur, sehingga diharapkan dengan terjadinya proses fotosintesis yang optimal, pohon akan menghasilkan buah yang cukup produktif ya. Itu dia rekan-rekan ya tips dari kami mengenai persiapan pohon anggur dalam fase generatif ya atau pembuahan. Semoga video dari kami itu bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.